Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurdzalika dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan NPM 240130102003 program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal PPh pasal 22, pasal 15 dan pasal 4 ayat 2. Nah, selanjutnya di sini ada soal-soal yang akan saya bahas, bisa disimak ya. Nah, di sini langsung saja kita bahas soal nomor 1, yakni PPh pasal 22. Di sini tanggal 1 April 2026, PT Samudra Nusantara membeli barang dari PT Baja Kuat sebesar 300 juta rupiah, belum termasuk PPN. Nah, PT Baja Kuat merupakan wajib pungut PPh 22. Nah, jawabannya di sini DPP-nya kan tertera 300 juta rupiah. PPN-nya itu 12% yang terbaru. Lalu dikalikan dengan DPP 300 juta rupiah, hasilnya 36 juta rupiah. Nah, untuk PPh 22-nya tarifnya yakni 0,3% karena ini merupakan industri baja. Lalu dikalikan dengan DPP 300 juta rupiah, hasilnya 900 juta rupiah. Nah, kas keluar yang dihasilkan yakni DPP ditambah PPN ditambah PPh 22. Hasilnya yakni 336.900.000 rupiah. Lalu selanjutnya, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Di sini tanggal 3 April 2026, perusahaan mengimpor barang dengan nilai CIF sebesar 500 juta rupiah. Tarif PPh 22 impornya 2,5%. Nah, langsung saja kita jawab, nilai impornya atau DPP-nya itu dari nilai CIF sebesar 500 juta rupiah. PPN masukannya, tarifnya 12% dikalikan DPP, hasilnya 60 juta rupiah. PPh 22 impor, tarifnya 2,5% dikalikan DPP, hasilnya 12.500.000 rupiah. Jadi kas keluarnya di total menghasilkan 572.500.000 rupiah. Nah, lalu nomor 3, tanggal 5 April 2026, PT Samudra Nusantara menjual barang ke bendahara pemerintah sebesar 250 juta rupiah belum PPN. Jadi DPP-nya itu 250 juta rupiah, PPN keluarannya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 30 juta rupiah. PPh 22-nya ini dipotong bendahara, tarifnya 1,5% dikalikan dengan DPP, hasilnya 3.750.000 rupiah. Jadi kas yang diterima yakni 276.250.000 rupiah. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Tanggal 7 April 2026, perusahaan membeli bahan baku dari PT Logam Jaya sebesar 150 juta rupiah, belum termasuk PPN. PT Logam Jaya bukan wajib pungut, jadi DPP-nya ini belum termasuk PPN 150 juta rupiah. PPN masukannya itu 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 18 juta rupiah. Karena PT Logam Jaya bukan wajib pungut, jadi PPh-nya tidak dihitung. Jadi langsung saja kas keluarnya di total 168 juta rupiah. Lalu soal nomor 5, tanggal 9 April 2026, perusahaan menjual barang ke BUMN sebesar 400 juta rupiah belum termasuk PPN. BUMN bertindak sebagai pemungut PPh 22. Jawabannya, DPP belum PPN itu 400 juta rupiah, PPN keluarannya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 48 juta rupiah. PPh 22 yang dipotong BUMN itu senilai 1,5% dari DPP, hasilnya 6 juta rupiah. Nah, kas yang diterima itu dari DPP ditambah PPN dikurangi PPh pasal 22, hasilnya 442 juta rupiah. Selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Sini mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Tanggal 10 April 2026, perusahaan menyewakan gudang kepada PT Maju Lancar sebesar 120 juta rupiah untuk 1 tahun. Jadi nilai sewa total 1 tahun itu 120 juta rupiah. PPN-nya 12% dikalikan dengan 120 juta rupiah. Hasilnya yaitu 14.400.000 rupiah. PPh pasal 4 ayat 2-nya tarifnya itu 10% dikalikan dengan 120 juta rupiah. Hasilnya 12 juta rupiah. Jadi total piutang sewanya itu 134.400.000 rupiah. Lalu pembahasan soal nomor 7, tanggal 12 April 2026, perusahaan menerima pembayaran sewa gudang tersebut sebesar 60 juta rupiah termin pertama.
Jadi DPP termin pertama ini 60 juta rupiah, PPN-nya 12% dikalikan DPP, hasilnya 7.200.000 rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 finalnya, tarifnya 10% dikalikan dengan 60 juta rupiah, hasilnya yakni 6 juta rupiah. Jadi kas yang diterima yakni DPP ditambah PPN dikurangi PPh pasal 4 ayat 2, hasilnya yakni 61.200.000 rupiah. Selanjutnya pembahasan nomor 8. Tanggal 15 April 2026, perusahaan menyewakan tanah kosong sebesar 80 juta rupiah. Jadi DPP sewa tanahnya 80 juta rupiah, PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 9.600.000 rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 final, tarifnya itu 10%, dikalikan dengan DPP, hasilnya 8 juta rupiah. Lalu kas yang diterima, yakni DPP ditambah PPN dikurangi PPh pasal 4 ayat 2, yakni hasilnya 81.600.000 rupiah. Lalu pembahasan nomor 9, tanggal 18 April 2026, perusahaan menerima pelunasan sisa sewa gudang dari PT Maju Lancar. Jadi sisa DPP-nya itu 120 juta rupiah dikurangi dengan 60 juta rupiah yang ada di termin 1 di soal sebelumnya. Jadi DPP-nya 60 juta rupiah. PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 7.200.000 rupiah. Lalu PPh pasal 4 ayat 2 yang final itu tarifnya 10% dikalikan dengan DPP, hasilnya 6 juta rupiah. Jadi kas yang diterima itu DPP ditambah PPN dikurangi PPh pasal 4 ayat 2. Hasilnya yakni 61.200.000 rupiah. Lanjut kita masuk ke pembahasan nomor 10, yakni PPh pasal 4 ayat 2. Tanggal 20 April 2026, perusahaan menyewakan ruko kepada PT Sentosa Abadi sebesar 200 juta rupiah. Jadi DPP sewa rukonya itu 200 juta rupiah, PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 24 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2-nya itu tarifnya 10% dikalikan dengan DPP, hasilnya 20 juta rupiah. Jadi kas yang diterima DPP ditambah PPN dikurangi PPh pasal 4 ayat 2, hasilnya yaitu 204 juta rupiah. Lalu pembahasan soal nomor 11, tanggal 21 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran domestik sebesar 100 juta rupiah. Jadi pendapatan bruto ini atau DPP sama saja, itu 100 juta rupiah, PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 12 juta rupiah. Di sini memakai PPh 15, tarifnya 1,2%, dikalikan dengan DPP, hasilnya yakni 1.200.000 rupiah. Mohon maaf ini terdapat typo. Ini PPh 15 1,2% dikalikan 100 juta rupiah kurang 01. Nah, jadi kas diterimanya itu DPP ditambah PPN dikurangi PPh 15, hasilnya yakni 110.800.000 rupiah. Selanjutnya pembahasan nomor 12. Tanggal 22 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 250 juta rupiah. Jadi, pendapatan bruto ini merupakan DPP-nya, yakni senilai 250 juta rupiah. PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 30 juta rupiah. PPh 15-nya tarifnya 1,2% dikalikan dengan DPP, hasilnya 3 juta rupiah. Jadi, kas yang diterima DPP ditambah PPN dikurangi PPh 15, hasilnya yakni 277 juta rupiah. Lalu pembahasan soal nomor 13, tanggal 24 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 150 juta rupiah. Ini juga sama dengan nomor sebelumnya, jadi pendapatan bruto itu merupakan DPP-nya, yakni senilai 150 juta rupiah, PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 18 juta rupiah, PPh 15-nya tarifnya 1,2%, dikalikan dengan DPP, hasilnya 1.800.000 rupiah. Kas diterimanya DPP ditambah PPN dikurangi PPh 15, hasilnya yakni 166.200.000 rupiah. Lalu masuk ke pembahasan soal nomor 14, tanggal 26 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 300 juta rupiah. Jadi DPP-nya ini merupakan dari pendapatan bruto senilai 300 juta rupiah. PPN-nya 12% dikalikan dengan DPP, hasilnya 36 juta rupiah. PPh 15-nya 1,2% dikalikan dengan DPP, hasilnya yakni 3.600.000 rupiah. Kas diterimanya yakni 332.400.000 rupiah. Nah, lalu
Yang nomor 15, nomor terakhir, ini juga sama seperti sebelumnya. Tanggal 28 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar Rp200.000, pendapatan bruto atau DPP-nya itu Rp200.000, PPN-nya 12% dikalikan dengan 200 juta rupiah, hasilnya yakni 24 juta rupiah. Nah, PPh 15-nya ini 1,2% dikalikan dengan DPP, hasilnya 2.400.000 rupiah. Untuk kas yang diterima totalnya yakni dari DPP ditambah PPN dikurangi dengan PPh 15, hasilnya yakni 221.600.000 rupiah. Nah, sekian pembahasan soal PPh pasal 22, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.